Pada kesempatan ini kita akan mengambil hikmah dari kisah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Kisahnya sangat populer di tengah kita bahwa di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam adalah berupa penyakit. Jadi Nabi Ayyub diuji oleh Allah dengan diberi penyakit yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Beberapa lama Nabi Ayyub diberikan penyakit itu, namun beliau menghadapinya dengan sabar sampai suatu ketika Nabi Ayyub kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan kisah ini di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Jamaah sekalian, Nabi Ayyub berdoa dengan doa yang sangat sopan, yang sangat santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub mengatakan, "Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tertimpa penyakit dan Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Engkau adalah zat yang paling pengasih terhadap hamba. Kalau kita perhatikan, ini adalah doa yang Nabi Ayyub meskipun ditimpa penyakit yang begitu berat, penyakit yang begitu besar, tapi ia tetap sabar dan tetap santun dalam berdoa kepada Allah. Nabi Ayyub tidak kemudian menyalahkan Allah dengan takdirnya tersebut. Nabi Ayyub tidak kemudian mengucapkan kata-kata kasar dalam ungkapan doanya tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa pertolongan pertama ketika kita ditimpa penyakit adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Ayyub dan menyembuhkan dia dari penyakitnya tersebut. Akan tetapi Allah tidak serta-merta memberikan kesembuhan secara langsung, dan Allah mengabadikan perintah kepada Nabi Ayyub untuk melakukan usaha. Ya, sebagaimana tertuang di dalam Quran surah Sad ayat 42, Allah berfirman, "Urqud birijlika hadza mubtasalun baridun wa syarab." Hentakkanlah kakimu, kata Allah memerintahkan kepada Nabi Ayyub, hentakkanlah kakimu ke tanah, lalu kemudian dari tanah itu keluar air yang bisa dipakai untuk mandi dan juga untuk minum. Akhirnya dari air tersebut Nabi Ayyub mandi dan minum, lalu terjadilah kesembuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari sini bisa kita pelajari bahwa untuk mendapatkan kesembuhan juga harus ada usaha. Tetapi kalau diukur dengan ilmu medis modern saat ini, usaha penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Ayyub mempunyai tingkat kemanjuran yang rendah. Karena Nabi Ayyub hanya menghentakkan kaki ke tanah, kemudian mandi dengan air itu dan minum dengan air itu. Secara medis itu adalah rendah tingkat kemanjurannya. Oleh karena itu, orang beriman ketika ditimpa penyakit, keyakinan di dalam hatinya adalah wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, sesungguhnya Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Bukan seberapa manjurnya suatu obat, bukan seberapa mahalnya suatu obat, tapi kesembuhan adalah Allah yang memberikan. Jadi yang pertama kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian melakukan usaha semaksimal mungkin, entah itu berobat, melakukan terapi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita bertawakal bahwasanya kesembuhan adalah Allah yang memberikan. Jadi kita tidak bergantung kepada obat, tetapi kita bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Allahus Samad. Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 2, bahwasanya Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Termasuk bergantung kesehatan kita adalah kepada Allah, diiringi dengan usaha-usaha sewajarnya.